Menteri Koperasi dan UKM Ana Agung Ngurah Puspayoga mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena memiliki komitmen tinggi dalam penyaluran kredit usaha rakyat KUR, bahkan hingga akhir pekan. Dengan komitmen BRI tersebut, Puspayoga yakin target penyaluran KUR sebesar 30 triliun pada tahun 2015 bisa tercapai. Lebih lanjut, Ana Agung Ngurah Puspayoga menjelaskan, kondisi perekonomian di Indonesia yang lesu saat ini merupakan dampak dari pelemahan ekonomi dunia. Dalam kondisi ini, penyaluran KUR bagi pelaku usaha mikro sangat diperlukan untuk mempertahankan dan menggeliatkan perekonomian. Dengan alasan itulah, pemerintah di tahun 2015 ini menurunkan suku bunga KUR dari 22% per tahun menjadi 12% per tahun. Dan dengan komitmen tinggi BRI dalam menyalurkan KUR selama 24 jam, bahkan hingga akhir pekan tetap buka untuk melayani penyaluran KUR, tentunya target penyaluran KUR tahun 2015 sebesar 30 triliun akan tercapai. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi ya kepada Bank Rakyat Indonesia karena sesuai dengan komitmen untuk pelaksanaan penyaluran KUR ini, kerjanya siang malam, kemudian pagi sore, bahkan Sabtu Minggu. Nah, ini komitmen yang luar biasa. Saya datang sekarang ke sini, saya lihat memang benar. Jadi BRI melakukan komitmen nasional. Nah, ini komitmen nasional bagaimana kita kerja siang malam, Sabtu Minggu. Ini luar biasa. Dan kita berharap 30 triliun yang disiapkan selama bulan Agustus sampai Desember ini, dengan apa yang dilakukan BRI, saya optimis itu 30 triliun itu bisa terserap dengan baik di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemimpin wilayah BRI Denpasar yang mewilayahi Bali Nusra, Widodo Januarso mengatakan, hingga saat ini, KUR yang tersalurkan di wilayah Bali sebesar 50,6 miliar dengan jumlah debitur 2.700 orang. Sementara untuk wilayah Bali Nusra, KUR yang tersalurkan mencapai 87,9 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5.200 orang. Dan dengan penambahan jam kerja hingga akhir pekan, target BRI menyalurkan KUR sebesar 21 triliun diyakini bisa tercapai. Situasinya memang tepat karena memang ada sedikit pelambatan secara global dan dampaknya pasti ada. Nah, kenapa ini tepat saya katakan, karena kalau pasar itu kan terus langsung berhubungan dengan masyarakat. Dan masyarakat ini masyarakat yang terus terang secara besar ya. Kalau dia mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dengan bunga murah, itu artinya dia bisa menekan harga. Nah, ini bagian dari misi ya, ini semua bisa kita harapkan ekonomi rakyat ini bisa mempertahankan ketahanan ekonomi kita, walaupun di atas bergoyang, di bawah masih kuat. Sementara itu, sejumlah usaha mikro yang sebelumnya juga memanfaatkan KUR menyambut baik penurunan suku bunga KUR dari 22% menjadi 12% per tahun. Dengan adanya penurunan suku bunga, mereka tentunya akan bisa meminjam lebih banyak untuk pengembangan usaha. Sangat membantu untuk usaha kita menambah dagangannya. Ada juga satunya lagi. Rencana ke depan berapa Bapak pinjam untuk KUR ini? Di sini kasih 25. Syaratnya apa aja Bapak? Mudah apa nggak gitu syaratnya? Syaratnya mudah. KK, KTP, surat keterangan dari pasar. Ada 5 tahun. Kenapa memilih BRI untuk penyaluran KUR? Gimana ya, bunganya murah, bisa membantu usaha saya kan gitu. Sekarang ada penurunan bunga BRI kan, masyarakat kan lebih bagus. Terus lebih misalnya kan kecil usahanya bisa lebih besar. Dulu saya jualan terong aja, sekarang jualan saya macam-macam itu karena BRI. Karena bantuan dari BRI minjem kan membantu masyarakat yang tidak mampu. Dengan penurunan ini ada rencana minjem lagi nggak Bu? Udah mau. Kalau udah lunas terus minjem gitu.
Selain penurunan suku bunga KUR 2015 menjadi 12% dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memberikan tax holiday bagi pedagang besar untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Jenny dan Juliana